macam-macam sistem pemerintahan. 1. Sistem presidensial. Sistem presidensial disebut juga dengan sistem kongresional. Pengertian sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki arti penting dalam pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Tahun 1945 sampai tahun 1949. Indonesia itu punya prinsip otonomi daerah yang luas dan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi dengan mendelegasikan wilayah-wilayah administratif yang terbagi dalam 34 provinsi, 2 legislatif, dan 3 yudikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pergi ke Banjar, naik sepeda. Sepedanya beroda 2. Meski belajarnya di rumah saja, namun tetap semangat dan ceria. Jumpa lagi dengan Ibu Nur Hayati yang selama beberapa menit ke depan akan menemani kalian belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 9. Namun, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingatkan untuk tetap mempersiapkan alat tulis dan buku paket pelajarannya ya. Nah anak-anak, supaya pembelajaran kita kali ini lebih bermakna, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak ibu sekalian, jika pada minggu lalu kalian belajar tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia, hari ini kita mengenal lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Nah, sebagai pengetahuan awal, kalian yuk kita jalan-jalan ke beberapa lembaga negara melalui video berikut ini. Ini adalah gedung DPR, Rumah Rakyat Indonesia, yang artinya kita sebagai warga negara Indonesia bisa masuk ke dalamnya dan banyak sekali hal bermanfaat yang bisa kita lakukan di dalamnya. Yuk kita cari tahu apa saja yang dapat kita lakukan di saat berkunjung ke gedung DPR. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan di gedung DPR, yaitu menyampaikan aspirasi, meninjau rapat, melakukan kunjungan studi, meminta data dan informasi, dan melakukan penelitian atau PKR. Demokrasi. Konstitusi. Dikawal. Ditafsir. Peradilan yang bebas. Terpercaya. Modern. Cepat. Para pakar, anggota legislatif, tokoh partai, dan masyarakat sadar akan pentingnya keberadaan lembaga yang khusus menangani sengketa undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang menggodok perubahan-perubahan penting dalam sistem konstitusi Republik Indonesia. Tanggal 9 November 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat memasukkan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai butir amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 3 kekuasaan,
yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan. Apakah kalian tahu tentang BPKRI? Ya, BPKRI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ternyata peranan BPKRI cukup penting bagi bangsa Indonesia, seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Di mana BPKRI merupakan salah satu lembaga negara yang tugasnya memeriksa bagaimana pemerintah mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal, yang salah satu wewenang dan tugasnya adalah melakukan pengawasan perilaku hakim. Peradilan bersih bukanlah mimpi, tapi tindakan. Dalam melaksanakan pengawasan hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim atau yang disebut dengan KEPPH. Bagaimana jalan-jalannya? Asik kan? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yuk kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai apa dan bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut, yuk kita saksikan penjelasannya berikut ini. Anak-anakku, inilah lembaga-lembaga negara Indonesia. Terlebih dahulu kita ke MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal yang mengatur adalah pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan MPR adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan masa jabatan 5 tahun. Nah, sekarang tugas dan wewenang MPR. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 4. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden. 5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Presiden. Pasal yang mengatur mengenai presiden adalah pasal
pasal 4 sampai dengan 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kekuasaan presiden dibagi dalam 2 bidang, yakni dalam bidang eksekutif dan dalam bidang legislatif. Dalam bidang eksekutif, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam bidang legislatif, merupakan mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, apakah kekuasaan presiden? 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 3. Mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 4. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, yakni mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, membuat undang-undang bersama DPR, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, anak-anak, yuk kita ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal yang mengatur adalah pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jumlah anggota 560 orang dan masa jabatan 5 tahun. Sekarang kita ke fungsi DPR. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Sedangkan fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Saat ini setiap provinsi sebanyak 4 wakil dengan masa jabatan 5 tahun. Kita ke Badan Pemeriksa Keuangan. Apa tugas BPK? Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan keuangan negara. Jumlah anggota BPK adalah 9 orang, terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil, dan 7 anggota. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Nah, anak-anak tetap semangat ya, semangat dan semangat. Sekarang kita ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Nah, setelah menyaksikan tayangan tadi, Ibu harapkan kalian lebih tahu tentang lembaga-lembaga negara Indonesia.
Berikutnya, kembali kita saksikan bersama penjelasan lembaga-lembaga negara yang lain melalui video berikut ini. Setelah dari MA kita ke Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan KY berjumlah 7 orang. Masa jabatan anggota KY adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Wewenang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat serta perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi atau sering disebut dengan MK merupakan lembaga negara baru yang sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jumlah anggota MK adalah 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden dengan masa jabatan 3 tahun. Tugas dan kewenangan Mahkamah Agung. Apakah tugasnya? 1. Mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan hasil pemilu. 2. Wajib memberikan putusan atau pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, akhirnya lengkap juga penjelasan semua materi tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Masih di saluran TV kebanggaan kita, TV Tabalong. Kita jeda iklan sejenak. Ups, jangan kemana-mana ya. Ibu akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap semangat ya. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang sudah kalian saksikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat, dan lembaga negara itu adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK. Sekarang, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silakan simak video berikut ini. Penugasan, jawablah pertanyaan berikut ini. Sebutkan lembaga-lembaga negara baru hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Jika terjadi perselisihan hasil pemilu, maka yang berwenang untuk memutus perkara tersebut adalah 3. Apakah lembaga negara yang berwenang untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim? 4. Sebutkan lembaga negara yang dapat mengusulkan untuk pemberhentian presiden dan wakil presiden. Tugas yang dikerjakan silahkan kalian kirim ke bapak atau ibu guru kalian masing-masing melalui WA
dan bisa juga melalui Google Form. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tidak lupa Ibu ingatkan, kalian tetap di rumah saja, hindari kerumunan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, keluar rumah menggunakan masker. Maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Bersama kita berantas COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.